Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan bahas bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna dan dengan menggunakan rumus kuadratik. Tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna dan juga dengan menggunakan rumus kuadratik. Kalau kalian ingat, bagaimana untuk mencari penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat dapat dilakukan dengan 3 cara. Jadi cara pemfaktoran, kemudian dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan dengan menggunakan rumus kuadratik. Untuk cara pemfaktoran sudah pernah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Kali ini kita akan membahas bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kita langsung masuk ke contohnya saja ya, jadi biar kalian lebih mudah untuk memahaminya. Tentukan akar penyelesaian dari persamaan kuadrat negatif 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, perhatikan dari soalnya ini, langkah-langkahnya adalah yang pertama, pindahkan konstanta ke ruas kanan. Jadi, pindahkan 1 itu ya ke ruas kanan, sehingga bentuknya menjadi negatif 3x kuadrat dikurangi 4x sama dengan negatif 1. Selanjutnya, jadikan koefisien dari x kuadrat itu 1. Kalau kita lihat pada persamaan kuadrat ini, koefisien dari x kuadrat adalah negatif 3. Agar ini menjadi 1, berarti masing-masing suku harus kita bagi dengan negatif 3. Sehingga hasilnya adalah x kuadrat ditambah 4/3x ditambah 1/3. Jadi ingat, masing-masing suku itu dibagi dengan negatif 3. Selanjutnya, tambahkan pada masing-masing ruas kuadrat dari setengah koefisien variabel x. Jadi hati-hati membacanya. Jadi tambahkan pada masing-masing ruas kuadrat dari setengah koefisien variabel x. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat ya. Untuk yang variabelnya x ini kan koefisiennya 4/3. Nah, dari koefisien 4/3 ini kita kalikan setengah, hasilnya diperoleh, kemudian hasilnya kita kuadratkan. Nah, maksudnya dikuadratkan ya. Nah, hasilnya berarti menjadi 2/3 kuadrat. Ya. Nah, 2/3 kuadrat hasilnya adalah 4/9. Berarti masing-masing ruas nanti akan ditambah dengan 4/9. Nah, ya, jadi ruas kiri ditambah 4/9, ruas kanan juga ditambah 4/9. Selanjutnya, faktorkan ruas kanan sebagai kuadrat binomial. Jadi untuk ruas kanan itu menjadi x ditambah 2/3 kuadrat. Sedangkan 1/3 ditambah 4/9 menjadi 7/9. Perhatikan, mungkin kalian akan bertanya, loh ini kok bisa menjadi x ditambah 2/3? Nah, sebetulnya lebih mudahnya 2/3 ini dapat diperoleh dari sini. Nah, 2/3. Jadi ini 2/3. Selanjutnya, selesaikan dengan menggunakan sifat akar kuadrat dari suatu persamaan. Jadi, karena ini bentuk kuadrat, maka untuk menyelesaikannya menjadi x ditambah 2/3 sama dengan akar dari 7/9 atau x ditambah 2/3 sama dengan negatif akar 7/9. Kemudian karena yang diminta adalah nilai x-nya, berarti x sama dengan negatif 2/3 ditambah akar 7/3, karena 9 kalau di akar 3 ya, atau x sama dengan negatif 2/3 dikurangi akar 7/3.
Kalau kita boleh membiarkannya dalam bentuk pecahan atau kita buat dalam bentuk desimal, ya. Nah, contoh yang kedua, tentukan akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 14 sama dengan 0. Nah, langkah-langkahnya tadi, yang pertama adalah kita pindahkan konstantanya ke ruas kanan, sehingga negatif 14 menjadi 14 ketika di ruas kanan. Sehingga kita peroleh 2x kuadrat dikurangi 3x sama dengan 14. Selanjutnya, kita jadikan koefisien dari x kuadrat itu 1. Berarti masing-masing suku kita bagi dengan 2. Sehingga kita peroleh x kuadrat dikurangi 3 per 2x sama dengan 7. Selanjutnya, nah, masing-masing ruas ditambah dengan, masih ingat ya, kuadrat dari setengahnya koefisien variabel x. Nah, kalau negatif 3 per 2 ini kita kalikan setengah, hasilnya adalah negatif 3 per 4. Kemudian kita kuadratkan. Nah, gitu ya, masing-masing suku kita tambahkan seperti itu. Hasilnya adalah, selanjutnya kita langsung ke bentuk binomialnya, x dikurangi 3 per 4. Jadi tadi kan ditambahkan dengan ini ya. Nah, x dikurangi 3 per 4 kuadrat. Nah, setelah kita hitung 7 dikurangi 9 per 4, hasilnya adalah 19 per 4. Selanjutnya, berarti x dikurangi 3 per 4 sama dengan plus minus akar 19 per 4. Berarti x satunya sama dengan 3 per 4 ditambah akar dari 19 per 4, atau x2-nya sama dengan 3 per 4 dikurangi akar dari 19 per 4, di mana akar 4 tadi bisa dibuat menjadi 2 ya. Jadi kita bisa menulisnya 3 per 4 ditambah setengah akar 19, atau x2-nya 3 per 4 dikurangi setengah akar 19. Cara yang selanjutnya adalah dengan menggunakan rumus kuadratik, atau kita lebih familiar dengan menggunakan istilah rumus ABC. Nah, untuk menggunakan cara ini, kita tinggal menghafalkan rumusnya bahwa x1, 2 itu adalah negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Contohnya, tentukan akar penyelesaian dari x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, dari sini kita tahu bahwa A-nya adalah 1, B-nya negatif 1, dan C-nya negatif 6. Kita masukkan ke rumus dari rumus kuadratik tadi. Hati-hati ya, penggunaan negatif. Nah, diperoleh hasilnya adalah 1 plus minus 5 per 2. Sehingga untuk x1-nya kita pilih yang plus, jadi 1 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sedangkan untuk x2-nya itu 1 dikurangi 5 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Contoh yang kedua, untuk tentukan akar penyelesaian dari 4x kuadrat dikurangi 12x ditambah 7 sama dengan 0. Dari sini kita lihat A-nya 14, B-nya negatif 12, dan C-nya 7. Kita masukkan ke rumus kuadratiknya, dan diperoleh x12 sama dengan 12 plus minus 16 dibagi 4. X1 sama dengan 12 dikurangi 16 dibagi 4, hasilnya negatif 1, atau X2-nya 12 ditambah 16 dibagi 4 sama dengan 7. Ada pesan untuk kalian bahwa berdoa tanpa belajar akan jadi doa yang kosong, dan belajar tanpa berdoa akan jadi usaha yang buta. Sebelum Bu Nova akhiri, Bu Nova ingatkan agar kalian selalu meningkatkan ibadah kalian, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan selalu semangat belajar.